Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam rangka yaitu mengikuti perkuliahan yaitu hukum pidana, dan ini merupakan pertemuan yang ke-24. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya dalam pemberantasan korupsi melalui kasus pencucian uang. Kita sama-sama tahu ya, ternyata memang lagi-lagi bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku korupsi ya, itu dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan pencucian uang. Nah, hubungan tindak pidana korupsi ya dan money laundering ya, bahwa tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundering ya, itu memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat fundamental. Nah, dalam kaitannya ya, tindak pidana korupsi yang ada hubungannya dengan money laundering ini ya, secara jelas kita bisa melihat di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian di dalam undang-undang itu sendiri ya, itu dikenal satu istilah ya, dikenal dengan satu istilah yang disebut dengan tindak pidana asal, atau dengan kita mengenalnya dengan predicate crime ya. Tindak pidana asal atau predicate crime ya, itu didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu ya, merupakan sumber terjadinya tindak pidana pencucian uang. Nah, kemudian hasil tindak pidana itu adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Nah, satu, dia korupsi, melakukan penyuapan atau narkotika atau psikotropika. Kemudian, nah, praktek-praktek dari money laundering saat ini sangat jamak ya, banyak sekali dilakukan dengan cara yaitu terhadap uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Nah, dalam konteks ini ya, praktek pencucian uang money laundering ini mungkin hanyalah sebuah cara ya, cara untuk melakukan penyamaran atau penyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, pencucian uang ya, kemudian itu dipakai sebagai tameng atas uang hasil kejahatan korupsi tersebut. Nah, pencucian uang ya, ini merupakan sarana bagi para pelaku kejahatan korupsi untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dengan cara menyembunyikan atau menghilangkan asal usul uang ya, yang diperoleh dari hasil kejahatan itu dengan mekanisme ya, lalu lintas keuangan. Jadi ini sebagai bentuk lalu lintas untuk menghilangkan jejaknya, agar seolah-olah uang itu yang didapat itu dari hasil yang benar. Nah, dalam konteks ini ya, penanganan perkara tindak pidana pencucian uang ini mempunyai arti penting bagi pengembalian aset negara. Nah, ini dalam lagi kalau kita kaji ya kan. Ini nanti biasanya semester S2 dan S3 itu akan mendapatkan perkuliahan dalam konteks aset stolen asset recovery ya, pengembalian uang hasil daripada tindak pidana korupsi itu yang kemudian dikembalikan kepada negara. Nah, bicara mengenai soal money laundering ya, hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut itu jumlahnya besar.
Karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat diserap ke dalam peredaran secara tidak kentara. Harta kekayaan ya menjadi objek ya yang sangat fundamental dalam kaitannya terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Saudara-saudara sekalian, saudara jangan kemudian keliru di dalam memahami konteks korupsi dengan money laundering ini ya. Jadi memang dua hal ini ada keterikatan, ada hubungannya ya kan antara money laundering dengan korupsi ini. Jadi intinya adalah tindak pidana korupsi ya, harta yang dihasilkan dari pidana korupsi itu biasanya kecenderungan kemudian orang itu melakukan money laundering. Itu saya kira itu poin pentingnya. Kemudian kaitannya dengan pembahasan ini selanjutnya adalah kita nanti akan mengetahui bagaimana sebetulnya kemudian perbuatan-perbuatan yang melakukan atau perbuatan tidak pidana korupsi itu diambil dengan cara yang macam-macam yang tadi saya sudah sebutkan tadi, dan itu nanti saudara bisa pelajari sendiri pada poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan, bisa saudara baca-baca sendiri, dan kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya demikian, dan saya akhiri perkuliahan ini dan harapannya saudara bisa betul-betul memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.